mana nih tempat pendidikan yang baik, yang bagus. Betul. Dan musyawarah salah satunya. Dan Iya. yang terakhir adalah kan al ilmu nurun, Iya. wa bayaran naik. Soalnya, atau siang-siang kita agak miringin, ambil kita banting kan kayak enak juga. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kunci sukses adalah arih nafsaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu bersama dalam acara podcast Madrasah Al-Musyarafah, yang alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau masih muda, masih energik, yang tetapi pengalamannya sungguh luar biasa. Ini bisa menjadi figur buat kita. Kita akan tanya nanti bagaimana tips-tipsnya daripada beliau supaya pendidikannya itu luar biasa setinggi-tingginya. Nah, maka kita akan perkenalan dengan beliau di balik kesibukan yang teramat luar biasa dalam bidang pendidikannya, dalam bidang dakwahnya dan lain sebagainya. Banyak sekali kesibukannya, tetapi beliau bisa hadir bersama kita pada hari ini. Ya baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Baik, Abang Rauf sehat. Saya panggil Alhamdulillah. abang aja kali ya. Iya. Biar lebih akrab. Karena mudahan saya kayaknya. Masya Allah, saja nih Ustaz. Masya Allah, terima kasih Ustaz bisa sudah menyempatkan waktunya berbagi pengalaman lah bersama kita di sini ya. Sebelumnya antum kan di sini awalnya dari Al-Musyarafah dulu katanya. Betul. Ya, bisa diceritakan mungkin sedikit bagaimana sejarahnya dulu selama di Al-Musyarafah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama, Bang Rauf, saya mengucapkan kepada seluruh yang ada di Musyarafah, Iya, iya. guru, para ustadz, para pimpinan, seluruh yang punya saham kebaikan di sini, saya ucapkan man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang itu tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak bisa berterima kasih. Oh iya, iya. Tentunya di Musyarafah ini banyak cerita, banyak hal yang kami dapatkan. Jauh berbeda ketika kami masih di sini. Sekarang sudah luar biasa. Tidak percaya kalau sekarang ada di Musyarafah Iya. dengan segala yang bisa kita lihat hari ini. Yang dulu hanya ada satu tempat gubuk sederhana. Oh, dulu awalnya gubuk. Betul. Ada kandang Masya Allah. ayam di situ. Jadi kami dengan Abi itu, dengan beberapa ustadz yang di sini, ya ada Ustadz Hendra, Iya, baik. ya kan, dan yang lainnya, itu kalau mengaji atau belajar selalu saja memang bukan cuma ngaji, ya ngubur-ngubur ayam, Masya ya, Allah. makan ikan lele, ya kan. Berarti emang tumbuh besar masa kecilnya di sini ya. Alhamdulillah. Bahkan kalau mau ingat luar biasa, kita harus angkat kain dulu, sarungnya diangkat, dilipat. Karena apa? Suka banjir. Oh, Nah, banjir. iya, jadi tiba-tiba lagi Abi ngaji tuh, atau kita lagi belajar, itu banjir kiriman ya. Tapi bukan dari Bogor kayaknya, dari tetangga sebelah kayaknya. Ya karena ini posisinya di bawah ya. Betul, Oh, ya. iya. Itu suka sekali kita sambil ngaji dengerin Abi memberikan materi, itu seringkali kita ngambil ikan, ya kan. Oh iya, iya. Ngubur-ngubur ayam dan seterusnya. Ini artinya bahwa sering kali orang bijak menyatakan bahwa baidatul yaum rijalul qad, ya. Subhanul yaum rijalul qad. Baidatul yaum mau sekarang telur kayak mau sekarang anak muda, tapi nantinya pastinya akan tumbuh besar. Oh iya, pemuda masa kini itu adalah pejuang di masa akan datang. Betul, Ustaz. betul, Insya Allah, ya. ya. Maka mudah-mudahan teman-teman yang dulu pernah belajar di sini semakin sehat, ya kan. Iya, iya. Dan yang Amin, sedang amin, ya belajar Allah. mudah-mudahan mendapatkan manfaat tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begini saat kita kan akan yang bahas pada hari ini adalah bagaimana pentingnya pendidikan Islam bagi generasi muda. Nah,
kita pengen tahu nih pengalaman Ustadz, karena antum itu kan sekarang udah yang orang-orang Betawi kan jarang tuh ya yang bisa sampai pendidikan tinggi, antum bisa sampai kuliahnya di luar negeri. Nah mungkin itu bisa sedikit berbagi cerita bagaimana antum bisa menapaki pendidikan yang luar biasa supaya menjadi motivasi juga buat kita nih yang masih muda. Iya. Sebenarnya nggak ada beda bang, dengan abang. Gitu. Oh, iya. Ya siapa tahu kan ada yang nonton nanti buat anak-anak nih di madrasah. Pertama memang harus dipahami wala farqa baina arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada beda antara orang Arab dengan non Arab. Yeah. Orang Betawi dengan non Betawi. Yang sebetulnya nilai-nilai keislaman itu sudah dipupuk lama sejak dini. Iya. Jadi sebetulnya keunggulan musyawarah ini adalah bagaimana kemudian nilai-nilai akidah, nilai-nilai syariah yang kemudian diberikan pemahaman secara baik dan benar sehingga tumbuh keimanan yang akhirnya itu kita bawa bukan hanya dari musyawarah, kita berinteraksi dengan musyawarah, tapi juga kita bawa itu ke beberapa tempat di mana kita bertetanggaan dengan orang Medan, bahkan bertetanggaan dengan orang yang beda negara yang bukan kulitnya hitam atau putih ya, tapi sangat hitam, mohon maaf, bahkan kita menyebutnya biru ya. Beberapa orang Afrika itu kan kalau dilihat, kalau abang ke Makkah itu bukan hitam ya kan, saking hitamnya biru ya. Itu karena nilai-nilai yang ditanamkan oleh guru-guru, oleh ustadz-ustadz di Al-Musyawarah ini, sehingga nilai akidah dan syariah menumbuhkan keimanan, itu yang akhirnya kita menjadikan bekal. Bekal baik dalam bersosial dengan teman-teman seumuran kita, atau bekal dalam pendidikan, bahwa in yazra yahsud. Kalau kita menanam pasti menuai, ya kan? Wa maladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah berpayah-payahan. Oh iya. Itulah yang sering kali kita dapatkan di musyawarah. Itu Ustaz. Lalu ini bisa berbagi mungkin ceritanya bagaimana ya antum nih bisa kuliah sampai ke luar negeri dan lain sebagainya. Itu yang menjadi motivasi utamanya apa, Ustaz? Ya, pertama tadi saya sudah sebutkan bahwa guru-guru, para ustadz di musyawarah ini menanamkan akidah. Dengan akidah itulah kita punya keyakinan bahwa hari ini kita memang harus belajar, nantinya mengajar. Begitupun Rasul, innama bu'istu mu'alliman. Rasul juga diutus sebagai guru pengayom dan seterusnya. Maka ketika kita sudah ditancapkan akidah yang baik dan benar di musyawarah ini, kemudian itulah menjadi bekal kita, ada keyakinan. Maka ketika ada peluang-peluang, ya apalagi sekarang sudah lebih banyak peluang-peluangnya. Peluang-peluang itu bersekolah dengan beasiswa misalnya, meneruskan pasca sarjana tanpa harus mengeluarkan biaya misalnya. Katakan misalnya sekarang sudah banyak lembaga-lembaga termasuk musyawarah ini yang menyalurkan bakat teman-teman mau kemana ya. Bekerja sama berarti ya. Betul. Termasuk juga baru-baru saja kan baru berangkat ya, misbah itu kan. Ini juga satu bentuk bahwa para orang tua, ayahanda bunda, terus seluruh teman-teman santriwan-santriwati tinggal mau jadi apa, tinggal mau kemana. Iya baik. Karena memang ketika ada himmah, ada semangat, ini merupakan satu kunci akan ada jalan yang kemudian Allah berikan. Idza sadaqal azmu wa duhas sabil. Kalau sudah mau ada niatan, maka terbukalah pintu-pintu itu. Nah, saya termasuk teman-teman banyak dulu ada Bang Asmadi juga, ada beberapa orang yang kemudian berangkat. Itu karena mungkin ada keyakinan. Keyakinan yang baik dan benar. Karena kalau melihat fenomena sekarang kan banyak sekali aktivitas-aktivitas, kan isu-isu baik itu yang mencuat belakangan itu karena memang ada
pemahaman akidah yang tidak baik dan benar. Oh iya ya, berarti kita ke dalam kantor mencari informasi itu benar-benar harus disaring ya. Betul. Harus disaring dan kita juga harus tahu nih di mana nih tempat pendidikan yang baik, yang bagus. Betul. Dan musyawarah salah satunya. Oh, iya ya. Salah satu untuk kita referensikan buat ayahanda, bunda, bapak, ibu, seluruh teman-teman yang mencari lembaga pendidikan. Carilah lembaga pendidikan yang memberikan satu pemahaman kebaikan yang betul-betul dari sumber aslinya, sehingga implementasi dan eksploitasinya itu betul-betul bermanfaat dan tidak keluar dari apa yang disyariatkan. Dan bisa dicek track recordnya, memang tidak ada di antara kita yang tidak bermanfaat. Hampir seluruhnya bermanfaat di masyarakat. Maka masuk musyawarah, maka insya Allah akan banyak pintu-pintu kemudahan dan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya kita juga butuh masukan-masukan nih dari seperti orang yang udah sukses seperti antum nih, yang udah bisa sama. Ya Masya Allah nih. Lalu berarti motivasinya kan pertama karena dasar-dasar keimanan ya yang udah dibentuk oleh para guru-guru, kemudian motivasi keinginan untuk belajar yang begitu luar biasa yang memang ini harus ditanamkan kepada anak-anak. Nah, kemudian dalam pendidikan kekinian saat ini, dalam pendidikan kekinian kan banyak sekarang orang-orang belajar di media, kemudian entah itu YouTube dan lain sebagainya. Menurut antum tuh bagaimana ya antara pendidikan khususnya Islam ya dalam pendidikan dengan teknologi? Itu bagaimana? Kita kembalikan kepada literasi aslinya, bahwa utlubul ilma minal mahdi lal lahdi. Untuk ilmu itu dari buayan sampai kemudian liang lahat. Baru berhenti nggak? Iya betul. Itu artinya dimensi keilmuan itu berjalan terus. Ya. Maka ilmu yang kita pelajari dalam konteks keagamaan seringkali disebutkan dengan religion. Nah, religi ini dia harus combine, harus selaras, harus balance, dan harus punya integritas. Kemana? Ke science. Maka the religion without science, agama tidak didukung dengan ilmu pengetahuan, itu akan menjadi lumpuh, betul. Kan? Artinya agama harus didukung dengan sains dan teknologi. Itulah kemudian Allah mengatakan yarfa'illah, Allah angkat derajatnya. Siapa? Amanu minkum, beriman dulu, kemudian utul ilma, dan mencari ilmu, menuntut ilmu. Itu artinya ada integritas di sini. Orang yang sudah belajar agama, belajar sains, itu akan sangat bermanfaat. Tapi agama tanpa sains dia akan menjadi lumpuh, nggak berkembang gitu. Ya. Berkembang. Begitu pun sebaliknya, sains tanpa agama itu akan menjadi buta. Berapa banyak kita lihat CCTV luar biasa, tempat-tempat perbelanjaan luar biasa, penjagaannya dari mulai security, CCTV yang sudah luar biasa. Bahkan dulu security itu jalan kaki. Sekarang udah ada yang pakai poster, sudah ada yang pakai macam-macam sepeda motor. Tetap aja slogan itu tidak hilang. Jangan taruh laptop di mobil, taruh barang berharga di mobil. Tetap berhati-hati itu harus. Kenapa? Karena aktivitas yang tidak baik, tanda kutip kejahatan, itu juga didukung dengan sains. Oh iya. Jangan biarkan sains itu kemudian didominasi oleh orang-orang yang tidak punya iman. Maka akan blind, akan buta. Orang mengambil cara dengan cara yang dia mau, kemudian cara yang batil, cara yang tidak baik, dan seterusnya. Kalau itu dilaksanakan, dimanfaatkan, dioptimalisasi oleh orang-orang yang berilmu, maka akan sangat luar biasa. Kemajuannya bakal luar biasa ya, betul. Maka teman-teman yang sudah belajar di YouTube teruskan. Iya. Tapi penting namanya liko. Ya, apa itu? Ketemu langsung sama gurunya. Oh iya. Tapi itu tetap jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Karena ada diferensiasi yang berbeda ya. Ada porsi yang beda. Kalau kita belajar di YouTube, tentunya kita tidak akan bisa melihat, ya kan, basis-basis keilmuan. Iya. Tapi kalau kita belajar langsung, kita bisa melihat. Ya, kalau kita belajar hadis suka ada HR Muslim. Iya. Hadis riwayat Muslim, ya kan. Ketika Muslim itu maksudnya apa? Kalau ketemu liko itu bisa lebih mantap.
Iya. Oh begini loh yang namanya sahih itu. Oh begini loh yang namanya matan itu. Oh begini loh yang mana sanad ini, ya kan. Kalau di YouTube itu memang instan. Buat teman-teman yang sudah belajar liko, tanda kutip punya guru, ketemu, kalau bahasa kita pengajian lah, pengajian, majelis taklim dan seterusnya, itu luar biasa. Tapi teman-teman yang sudah di YouTube tapi belum ke pengajian, sebaiknya ke pengajian. Kenapa? Ada literasi, ada dasar-dasar keilmuan yang perlu kemudian kita mendapatkan keasliannya. Dalam konteks keilmuan ada namanya ijazah, ya. Ijazah itu ya ijazah, ya beda sama, betul, ya? Beda sama ijabsah, ya. Oh, ijazah. Kalau ijazah, ya. Dulu kami ketika di Musyarafah nggak langsung belajar, nggak langsung ngaji, megang sapu dulu. Oh, jadi itu sebagai pendidikan dari apa, kepedulian atau misalkan mendidik supaya dia bertanggung jawab mungkin ya. Betul. Yang kita nggak bisa dapetin itu di dunia media sosial, nggak bisa dapetin. Betul. Ya. Dan diantaranya adalah kan al ilmu nurun. Iya. Wah, bayaran naik. Ilmu itu nur, ya kan, cahaya maksudnya. Nah, kita datang bersih-bersih dulu. Dulu bahkan ada sumur senggot ya, sumur yang yang bulat yang besar itu. Iya. Bukan yang pompa. Kalau yang pompa kita nggak khawatir, gini-gini aja. Yang masih nimba. Nimba itu. Jadi kita mohon maaf kalau kita nggak salah-salah melangkah, kadang kita yang ke bawah karena lebih besar itunya, apa namanya itu, karetnya, ya, talinya itu kita nimba. Kalau buat kita yang kecil nggak bisa, tapi proses kita nimba itulah dibantu sama kakak-kakak kelas itu menjadi bentuk bahwa ilmu itu bisa masuk, ilmu itu bisa datang, ilmu itu bisa menghampiri kita. Kalau kemudian ada nur di situ, iya. Yang mana nur itu layuh dalil asi. Ya, jadi teman-teman sekarang maaf kalau di YouTube, ya kan, nggak ada tuh proses itu beres-beres. Oh iya, orang cuma lihat aja, cuma video aja, udah selesai. Kadang sambil tiduran, sambil makan, sambil apa. Jadi berkahnya mungkin berkurang. Betul, karena nur tadi. Tapi kalau kita datang ke pengajian, ya kan, datang ke liko, ketemu guru, paling tidak keberkahan itu akan mengikuti. Iya. Maka fadilah keilmuan adalah bahwa ilmu itu didatangi sebetulnya. Maka dengan itulah sebetulnya tidak ada yang salah. Silahkan, maka saya bilang di awal tadi, teruskan yang sudah ber-YouTube ria, silahkan belajar dari YouTube, tapi tidak lupa dengan bagaimana berinteraksi dengan guru. Karena kuncinya dua. Alaikum bimujalasatil ulama. Kita harus duduk bareng ulama. Betul, duduk itulah kemudian kita mendapatkan manfaat. Yang kedua adalah wastima'u kalamil hukama. Teman-teman yang di YouTube sudah kedengar wastima'u kalamil hukama, mendapatkan pencerahan, mendengarkan kalimat-kalimat yang bijak, hikmah itu sudah dapat. Wastima'u kalamil hukama sudah dapat. Tapi bagaimana suhbatul ustadz itu yang penting. Oh iya, karena nggak ketemu langsung. Betul. Ya. Bahkan kalau kita dulu itu ada namanya pengijazahan yang tadi saya sampaikan, kita belum boleh pindah dari Al-Fatihah kalau kemudian Al-Fatihah kita belum lancar. Iya. Kita belum boleh pindah ke An-Nas, Al-Falaq kalau Al-Fatihahnya belum lurus. Nggak kayak sekarang kadang-kadang baru baca, nggak ganti gitu kan, aku udah lancar gitu kan. Nah, pengijazahan itu artinya satu keriduan guru, keriduan ustadz, keikhlasannya apa yang sudah disampaikan, diajarkan itu diterima oleh anak muridnya. Nah, saya rasa ini penting dan tidak ada dalam kanal YouTube. Oh iya. Berarti media itu atau misalkan kayak YouTube segala macam itu hanya media penunjang ya. Jangan dijadikan itu sebagai sarana utama. Betul. Karena tetap kita wajib harus tetap bertatap muka, datang ke majelis taklim, tempat belajar dan sebagainya. Atau kita balik, teman-teman yang suka di YouTube tidak ada waktu, berangkatlah ke perpustakaan Al Musyarafah. Oh iya. Zuhurnya, asarnya main ke Masjid Nurul Burhan. Iya betul. Ke pesantren Musyarafah, ketemu guru-guru Musyarafah, share, ngobrol. Jadi informasi yang kita dapat bisa disampaikan ulang ini bagaimana meng-cross check kebenarannya. Betul, ya. Karena boleh jadi yang kita
sampaikan atau didengar di YouTube itu berbeda dengan apa yang kita pelajari. Iya, Ya, betul. apalagi kalau bentuknya sudah fikih, ya kan, sudah fikih ini kan bentuknya merujuk kepada imam-imam. Ya kan, ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya kan. Bentuk-bentuk penguatan terhadap akidah dan syariah, ya kan. Ini juga bermodel-model beda kan. Jamaah umroh dari musyawarah haji misalnya. Ya biasa Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iya. Sampai sana Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, orang pulang umrah datang ke kampungnya, oh salah nih katanya. Di Arab saya nggak dengar baca Fatihah baca basmalah. Betul. Iya betul. Jadi supaya orang paham gitu ya, jangan asal cuman dengar aja, asal tahu, tapi kita harus cross check, tanya bagaimana hukumnya, mungkin begitu saja. Tapi memang kita harus syukuri bahwa kanal-kanal YouTube ini sudah banyak kita bisa memilih ustadz-ustadz, guru-guru musyawarah juga banyak kan. Iya. Itu bisa kita ambil manfaatnya untuk kemudian kita belajar banyak. Tapi kan ketika di YouTube tuh kan banyak ya, banyak ustadz-ustadz dan banyak yang orang nggak kenal juga siapa sih yang didengar. Ini untuk mengkantarkan sekarang banyak pemahaman pemahaman yang bakal menyesatkan orang. Misalkan dalam segi baik fikihnya bertentangan dengan yang biasa di masyarakat, itu bagaimana untuk mengkanter itu saja supaya kita tuh nggak sembarangan mengambil informasi. Ya. Baik, Bang Rauf, dalam konteks pendidikan agama Islam selalu dikedepankan nilai. Jadi kalau sudah ada label Islamnya, itu nilainya. Jadi Islam itu adalah bentuk bagaimana kita berinteraksi dengan nilai-nilai keislaman. Contoh, kalau kita pakai peci begini, ya tentunya ada yang di tempat-tempat kebaikan, bagusnya. Nggak mungkin kan begini kita pakai terus nanti sore atau siang-siang kita agak miringin, ambil kita banting kan kayak ya kan. Artinya ini konteks bahwa nilai yang dikedepankan. Ada mobil bertuliskan hadza min fadli rabbi. Ada tulisan la ilaha illallah di belakangnya. Maka dia punya nilai. Jangan terobos lampu merah. Ya kan? Jangan kemudian ada orang tua tetap jalan, kasih jalan, mengalah. Disitulah ada nilai. Kenapa? Ada hadza min fadli rabbi. Ada nilai Islam itu. Maka pendidikan agama Islam itu harus punya nilai-nilai. Ketika nilai-nilai itu disematkan, maka hilang perdebatan, yang ada kasih sayang. Hilang tuh yang namanya mengejek, yang ada adalah mengajak, ya kan? Hilang tuh namanya rasa ingin memukul. Ini salah nih. Tapi kita merangkul. Nah, inilah eksistensi dan esensi dari pendidikan agama Islam. Bagaimana Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Maka ketika ada pemikiran, ada wacana, ada isu-isu yang tidak nyaman di masyarakat, maka kita kembalikan kepada nilai-nilai Islam. Tanda kutip, kewajiban kita hanyalah kemudian menelaah apa yang kita lihat dan kita dengar. Ketika kita telaah dengan apa yang kita bisa, kita punya, kita pelajari, yang benar dengan apa yang kita pelajari, nggak apa-apa. Itu sebagai masukan dan sebagai modal kita. Bahwa zaman begitu sudah berubah, bahwa kompleksitas daripada masalah juga meningkat, maka tentunya juga kita yang belajar ilmu, ya kan, termasuk keagamaan, juga harus belajar banyak tentang nilai-nilai. Maka mari kita kembalikan kepada konteks asli daripada pendidikan agama Islam tersebut. Kita kembalikan ke dalam diri kita. Kita lihat diri kita untuk kemudian kita sebarluaskan kemanfaatan. Andai itu memang tidak menjadi manfaat, buat apa kita sebarluaskan? Buat apa kita kantor seluruh-seluruhnya? Karena memang kita sudah punya yang lurus, ya kan? Maka kewajiban kita adalah bagaimana menjadikan pendidikan agama Islam itu sebagai benteng terakhir kita. Apalagi sekarang sudah luar biasa nih teknologi. Luar biasa, ada makhluk yang belakangan terkenal, ya, namanya Zoom itu. Iya betul. Itu belajar pakai itu, belanja pakai itu, rapat pakai itu. Semua ada di genggaman tangan, betul. Mana-mana. Iya. Tapi kan nanti ada masanya, di mana energi itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apa yang kita kerjakan, tentunya ini akan berintegrasi dengan apa yang kita miliki. Ya, keimanan, keislaman itu akan kita dapatkan dalam pendidikan. Maka dengan pendidikan yang lurus, pendidikan baik dan benar, maka insya Allah isu-isu tadi itu tidak akan berpengaruh banyak. Itu akan berpengaruh bagi mereka yang tidak mau mengkaji, tidak mau belajar, tidak punya guru. Tapi kita yang punya guru terus belajar, maka insya Allah ada integrasi antara nilai keislaman dan tadi sains dan teknologi. Baik. Maka mudah-mudahan semuanya menjadi baik. Amin ya Allah. Berarti memang ketika belajar itu ngambil informasi dari luar, makanya penting naliko kali ya, supaya bertatap muka langsung, supaya kita nggak asal-asal dalam menggaring informasi, terutama beremosi dengan kaitan dengan Islam. Ya, bagi saat mungkin para pemirsa Al-Mus TV, ayah bunda dimanapun berada, bincang kita sampai saat ini mungkin ada dijeda dulu beberapa saat, menunggu ada yang lewat nih, nggak tahu apaan yang lewat ya. Baik. Bingung mau kemana setelah lulus SD? Gak usah bingung-bingung. Ayo bergabung di MTS Al-Musyarafah Jakarta, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sekolah Islam yang cocok buat kita semua. Selain lingkungannya nyaman, akreditasi A, gedung 4 lantai, ruang kelas full AC, sarana lengkap tersedia. Kehadiran siswa setiap hari juga terpantau melalui kartu dan aplikasi Stella, sehingga ayah dan bunda bisa memantau saat hadir dan pulang kita dari sekolah melalui smartphone mereka. Canggih kan? Kamu juga akan diajarkan banyak keterampilan terkini, ada robotik, taekwondo, kesenian, dan yang terbaru adalah sinematografi loh. Gimana? Kamu sejak dini sudah diajarkan menjadi seorang fotografer, kameramen, dan reporter, seperti yang di TV itu loh. Oh ya, alhamdulillah MTS Al-Musyarafah baru saja menjadi juara pertama tingkat nasional dalam ajang lomba film pendek nasional yang diselenggarakan oleh IGI, Ikatan Guru Indonesia, di akhir tahun 2019 kemarin loh. Judulnya adalah Rauf, Spirit to Grow, di mana film ini digarap dan diperankan oleh guru-guru MTS Al-Musyarafah sendiri. Alhamdulillah, kita cukup bangga dengan prestasi gemilang ini. Semoga prestasi ini dapat terus kita pertahankan dan kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Ayo cepetan bergabung sebelum kehabisan. MTS Al-Musyarafah hanya menerima 4 kelas saja. Untuk daftar, gak usah repot. Silahkan daftar online saja di link berikut ini. MTS Al-Musyarafah, membangun generasi beriman, berilmu, beramal. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Al-Mus TV dimanapun berada, kita kembali lagi dalam podcast kita di MTS Al-Musyarafah. Alhamdulillah kita masih berbincang nih, semakin menarik nasihatnya luar biasa dari guru kita Dr. Haji Ahmadi Rojali LCMA, yang kita akan gali lagi nih ilmu-ilmu apa yang bisa kita ambil daripada beliau. Ya baik Ustaz, kita lanjutkan kembali nih nasihat-nasihat luar biasa dari antum. Sebelumnya saya mau bertanya nih Ustaz, kan banyak orang tua yang menginginkan anaknya sekolah tinggi, tetapi kekurangan daripada keadaan yang membuat mereka tuh nggak bisa nih mendorong anaknya supaya sekolah tinggi-tinggi karena keterbatasan biaya dan sebagainya. Bagaimana Ustaz? Ya, Bang Rauf. Sebetulnya pendidikan itu memang tidak akan lepas dari rumah ya. Ya, bahwa dipahami di situ bahwa al-umum madrasatul ula. Artinya di rumah itulah kemudian pendidikan. Dari situ timbul semangat ya, timbul menghargai, timbul menghormati dan seterusnya. Nah, orang tua tentunya kan memfasilitasi apa yang kemudian diinginkan anaknya ya. Tentunya bagi yang punya kelebihan uang, tanda kutip mampu ya, itu tidak begitu sulit ya.
tapi bagaimana orang tua yang kemudian tidak memiliki kemampuan, karena kondisi ekonomi dan seterusnya. kekurangan ya. Mulai COVID sekarang ya kan. Masya Allah. Banyak lembaga-lembaga yang kemudian menyediakan beasiswa. Jadi buat ayahanda bunda, buat teman-teman mahasiswa yang nantinya akan kemudian melaksanakan aktivitas, juga santri dan santriwati yang kemudian memberikan manfaat nantinya ke depan, dia mau meneruskan sekolahnya, kuliahnya, tentunya di sana banyak jalan, ya. Kalau bahasanya itu banyak jalan menuju Roma, ya. Iya. Naik sepeda mati lampunya kan gitu. Jalan terus meski lambat sampainya. Ya. Betul, Masya Allah. Begitu penuntut ilmu, ya, meskipun ada surut mati lampunya, orang tua tidak punya kemampuan, tapi anak punya kemampuan, niat yang kuat, maka akan banyak jalan. Di antaranya sekarang ada beberapa yang kemudian lembaga pendidikan menawarkan, bagi orang yang berprestasi mungkin. Betul, ya. Mau lewat kementerian misalnya, banyak kita lihat beberapa beasiswa. Lewat jalur swasta misalnya juga banyak yang kemudian memberikan beasiswa. Sampai teman-teman kadang-kadang suka nakal juga kan. Gimana? Ya nakalnya beasiswa sini dapat, di sana dapat juga. Ya kan? Berarti dua. Nanti dia sering ke masjid, ada namanya kafalah. Kafalah itu mengkafir. Jadi anak-anak tuh dapat suntikan dana. Bentuknya beasiswa juga, diberikan sebulan bulan. Tapi sebetulnya itu bukan buat yang sudah dapat beasiswa. Tapi karena dia saking rajinnya, jadi sini dapat, sana dapat, sini dapat. Ya kan? Jadi banyak dikumpulin ya. Ya kan? Iya. Makanya suka lama mereka pulangnya. Keenakan soalnya. Orang dijamin semua ya. Betul. Dijamin semua, kita belajar dengan. Ya, itu artinya bahwa sebetulnya orang tua nggak usah khawatir. Orang tua tidak usah patah semangat. Toh ini kan anak titipan dari Allah. Iya. Ya, biarlah kemudian Allah yang mengatur. Ya, bagaimana caranya teman-teman sering datang ke Al-Musyarafah ini. Tentunya nanti akan banyak bekerja sama dengan pihak-pihak luar, ya kan? Yang senang ke Yaman, ya kan, nanti ada Hadratul Maut, ya kan, ada Rusunah, ya kan. Yang senang ke Mesir, ya kan, nanti ada Al-Azhar, ya kan, ada Ainus Syams, ya kan, Jamiatul Qahirah. Yang mau ke Saudi nanti ada Ummul Qura, ada Jamiah Islamiyah, ya kan. Tinggal tuh make-nya kemana. Semuanya menyediakan beasiswa. Jadi silahkan buat orang tua yang merasa tidak mampu, tidak berkecukupan, tidak usah putus asa. Ya, insya Allah, ketika ada niat kuat, maka waduhas sabil, ada jalan yang bisa memudahkan urusan daripada orang tua. Apalagi berprestasi. Nah, ini PR besar nih, PR besar buat teman-teman, para santriwan dan santriwati. Iya. Terus belajar. Jangan kemudian kebanyakan istirahat, ya kan, tadi ya kan, bahwa wa maladatu illa ba'da ta'abi itu bisa kita rasakan kalau kita berpayah-payah mau belajar kuat, keras dan rajin, ulet. Nantinya diperlukan pos-pos yang kemudian bagi mereka yang mampu berprestasi. Kan mudah-mudahan sih orang tua yang tidak mampu anaknya berprestasi. Ya, mudah-mudahan. Agar kemudian ada jalan. Begitupun orang tua yang berkecukupan, anaknya nggak mau punya kemampuan, sering-sering juga ajak ke Al-Musyarafah. Nah, itu bagaimana ya untuk menumbuhkan motivasinya? Kadang orang tua kan udah siap nih dengan berbagai biayanya, semuanya udah siap, tapi anaknya kadang malas banget buat belajar. Betul. Itu karena sangat minim informasi. Contoh, anak saya kan masuknya maunya kedokteran. Jangan salah, di Mesir sudah ada buka beasiswa kedokteran. Fakultas kedokteran ada. Betul. Ya. Bahkan alumni kita juga ada tuh, ya. Namanya Saddam Hussein, tinggal di Meruya. Itu dia bahkan masuknya Fakultas Handasa, ya, Fakultas insinyur, ya. Dia bentuknya bukan lagi pendidikan agama Islam, tapi bentuknya dia adalah arsitek, ya.
Artinya maaf, kadang-kadang sangat minim informasi. Iya ya. Dia nggak mau Ustaz, ya kan? Dia mau tapi mau kuliahnya arsitek. Ada, gitu lah. Oh iya. Dia maunya apa namanya dokter gigi, ada. Ya, bahkan kalau kita ke Mesir itu ada dokter gigi, arsitek yang hafal Quran. Nah, artinya sebetulnya saya melihat karena minimnya informasi sehingga orang tua yang sudah berkesempatan, ya kan, ternyata melihat bahwa itu hanya bentuknya ilmu-ilmu yang terkait dengan humaniora. Iya betul. Padahal ada disiplin ilmu yang bentuknya saintik, ya kan. Kayak tadi. Bahkan sekarang lagi banyak juga dibuka psikologi, ya. Ini kan psikologi juga sebetulnya kalau mau jujur ya kan tidak pernah terdengar sebelumnya ke Mesir. Iya, ya jarang kan, banget itu ya. Ya. Nah di sini saya melihat tinggal teman-teman maunya kemana, ya kan. Ketika lebih kepada sains, ya kan, sekarang negara-negara Timur Tengah memberikan ruang untuk mereka yang mau belajar sains, ya kan. Tapi yang bentuknya humaniora tentunya sudah terbiasa. Nah ini sekali lagi teman-teman yang sedang belajar, konsekuensikan diri Anda untuk meraih cita-cita itu sekarang, dimulai dari sekarang, punya nilai yang bagus sehingga bisa bermanfaat, memudahkan jalan. Iya, Orang betul. tua yang kemudian sudah mampu, ya kan, anak yang nggak mau, mungkin karena keterbatasan informasi, ya, maka ajaklah ke pesantren Musyawarah, pengajian bulanan, ya kan? Iya betul. Kuliah subuh yang suka diasuh oleh Abi, ya kan, dan seterusnya, agar apa? Agar ada make sense gitu. Jadi anak tuh nanti ketika Betul. udah melihat ada keinginan lah, ada motivasi. Betul. Ya, karena Iya. sering melihat orang, misalkan kita anaknya sering diajak ke misalkan ke perguruan tinggi atau ketemu sama orang-orang besar. Ketika lihat kamu nggak ada yang keinginan untuk jadi begini nih, kayak beliau nih. Jadi anak termotivasi begitu ya mungkin. Betul, ya. Jadi Iya, motivasi penting dan menyejukkan hati orang tua yang tadi tidak mampu, kekurangan juga penting. Iya. Kenapa? Karena banyak lembaga-lembaga yang siap untuk menempatkan putra-putra terbaik kita, terkhusus di Musyawarah, untuk melakukan aktivitas yang terus berjenjang, pendidikan lebih tinggi dengan cara beasiswa tadi. Iya Betul, baik. ya. Masya Allah, ini Luar luar biasa nih buat orang tua yang memang punya keinginan. Sebenarnya banyak jalan, cuman minim informasi yang mereka Betul. terima. Maka kalau misalkan ingin mendapatkan sesuatu, kita harus banyak mencari informasi, berarti ya, Ustaz. Iya baik, terima kasih, Ustaz. Kemudian ada nggak keutamaan orang yang menuntut ilmu dan orang yang membiayai? Bagi orang membiayai untuk menuntut ilmu, itu bagi orang tua supaya jadi motivasi itu. Gimana, Betul. Ustaz? Dalam konteks keislaman ya, pendidikan agama Islam itu tidak ada yang sia-sia. Ya, mereka yang mensupport, mereka yang menunjukkan, mereka yang kemudian bahkan menemaninya, itu semuanya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terhukumi mereka jihad fisabilillah. Orang yang menuntut ilmu. Betul, mati dalam keadaan syahid. Kalau dia keluar mencari ilmu, mencari rezeki, kemudian dia wafat hatta yarji, sebelum dia pulang ke tempat aslinya. Nah, saya rasa di sini ada satu jalan ya yang memberikan satu semangat baru bahwa teman-teman ini sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak usah khawatir karena kita di jalan Allah. Akan tetapi ya kan, persiapan itu penting ya. Iya. Man arafa bu'da safari ista'ada. Siapa yang mau jalan jauh, maka sebaiknya dia bersiap-siap. Berbekalannya banyak. Di mana berbekalnya? Di Madrasah Sanawiyah Al-Musyawarah. Ya, mudah-mudahan ya. Amin, insyaallah. Masya Allah. Kemudian terakhir nih ya, terakhir Masya Allah. Ada meminta pesannya buat generasi muda yang memang saat ini mungkin di antara mereka ada yang semangat untuk belajar, semangat menuntut ilmu. Ada pesan-pesan dari antum? Baik, dua saja Bang Rob ya. Yang pertama, sawabikul himam la tahriku an aswaril aqdar. Bahwa teman-teman yang mohon maaf tidak berkecukupan, orang tuanya tidak mampu, sawabikul himam, ayo
tetap tumbuhkan semangat itu, tetap pupuk itu. Kenapa? Allah yang kasih jalan nanti. La tahriku, ya kan? Tidak akan mampu kita, ya kan, menggerakkan itu, membolong itu, merusak itu. Kenapa? Karena kehidupan kita ini sudah dalam aswarul aqdar, pagar-pagar takdir. Artinya kalau kita sekarang merasa tidak mampu, orang tua nggak punya uang dan seterusnya, tapi pagar-pagar takdir kita ternyata kita sudah tertulis sebagai orang-orang yang sukses, maka insya Allah Allah temukan jalan. Begitupun teman-teman yang sudah berkecukupan dan seterusnya. Ingat bahwa istirahat itu, ya kan, bukan istirahat dalam jawari, bukan istirahat dalam organ tubuh. Arih nafsaka, yang kedua adalah istirahatkan apa? Ruh kita, ya kan, otak kita, pemikiran kita. Kita sudah melaksanakannya demi Allah Subhanahu wa taala di jalannya, maka kita penting juga. Penting apa? Memberikan diri kita ini pemahaman-pemahaman yang baik, semangat-semangat yang kuat. Artinya apa? Tidak akan hidup kita ini, ya kan, itu pada taraf yang tidak baik kalau kita berpikiran baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting dengan sawabikul himam, semangat yang kuat, jangan pernah lentur. Banyak duduk dengan para asatidz, para guru, cari teman yang mampu merangkul kita dalam hal keilmuan. Ya, kita tidak paham banyak bertanya, kita tidak tahu banyak mencari informasi. Sehingga apa? La tahriku aswarul aqdar. Allah akan berikan tuh batas-batasnya itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ana inda zanni abdi bi. Kita seperti apa yang bagaimana kita prasangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini yang salah kaprah nih, ya kan. Seringkali kita habis belajar istirahat. Keasikan istirahatnya. Habis ngajar udah, ya kan. Seakan-akan beban itu selesai. Padahal yang benar itu tidak boleh, ya, tidak boleh dalam pendidikan agama Islam itu pemikiran kita berhenti. Otak kita itu istirahat. Ya, harus terus tuh berjalan. Harus terus. Kenapa? Yang dipesan oleh orang-orang ahli hikmah, ya kan, itu adalah untuk kita beristirahatkan dari segala yang pernah kita usahakan. Jadi at-tawakkul bighairi asbab la yuqbal indallah. Tawakal tanpa sebab tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, cara bertawakalnya bukan sudah mengerjakan selesai. Selesai sudah pekerjaan kita, tapi roh kita terus berjalan. Angkat tangan kalau bangun malam, ya kan? Kenapa? Ya kan, kalau kita bangun malam, maka asa bahasa rabbuka maqaman mahmuda. Tadinya kita di Al-Musyarafah, ya kan, SD jadi SMP, ya kan, jadi sanawiyah jadi aliyah yang mau ke timur tengah silakan. Asa bahasa rabbuka, siapa yang mindahin? Allah Subhanahu wa taala. Kalau pagi duha, ya kan, madrasah sanawiyah musyarafah kan melaksanakan duha itu musyarafah, ya kan, dengan madrasah, dengan konten YouTube-nya. Dulu waktu belum pandemi kan langsung di masjid. Ikuti resapi itu akan banyak kalimat-kalimat hikmah bermanfaat untuk jadi bekal kita, ya. Maka sekali lagi, tetap jaga semangat, tetap tumbuhkan niat, meskipun kelihatannya aswaril aqdar, meskipun kelihatannya samar-samar, mustahil kalau menurut kita. Tapi kan Allah punya kuasa, ya kan. Ada jalan tol, ya kan, yang sampai langit misalnya, ya kan. Ada jalan tol sekarang menembus gunung-gunung misalnya. Ada beberapa tempat yang ada di bawah laut, ya kan. Ini artinya bahwa Allah punya kuasa. Ayo serahkan kekuasaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah untuk menjadikan kita sukses atau tidaknya. Tapi kunci sukses adalah arih nafsaka. Jangan habis belajar istirahat,
keasikan malas seakan-akan ya. Tetap ya kan azan berkumandang berangkat ya kan, tangan diangkat sama orang tua sama guru tetap cium tangan. Agar apa? Agar ada silabus ilahi yang terus berjalan, dan disitulah kita akan kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah, terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Banyak sebenarnya banyak informasi nih, ilmu-ilmu yang bisa kita dapat. Tetapi waktu kita yang terbatas, Ustaz. Mungkin lain waktu kita bisa berbincang-bincang kembali, bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang teramat luar biasa menjadi motivasi, terutama untuk generasi muda. Ya, Ustaz, baik. Baik pemirsa Al-Mustifi dimanapun berada, cukup sudah pertemuan kita pada hari ini. Memang mungkin ada ilmu yang begitu banyak udah kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Masih banyak informasi-informasi, ilmu-ilmu yang ingin kita dapatkan daripada beliau, tetapi apalah daya, waktu kita terbatas. Mungkin lain waktu akan berbincang kembali. Maka dengan ini berakhirlah sudah podcast kita pada hari ini, yang mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat, khususnya untuk pemirsa Al-Mustifi dimanapun berada. Ya baik, itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Terima kasih jazakallahu Ustaz. Masya Allah, terima kasih atas ilmu yang didapat. Jangan bosan-bosan lagi kemari. Siap. Baik Al-Mustifi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz.